Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fadhilul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus para kiai Haji Ahmad Arif Yahya yang kita tunggu-tunggu pagi ini. Yang terhormat Ustadz Aris Mahmudi LCMA, yang kami hormati Dewan Pembina PKPT Ibnu IPPN Kampus Pendidikan Kita wal Khidmat, yang kami hormati Majelis Alumni PKPT Ibnu IPPN Kampus Pendidikan Kita wal Khidmat, pengurus dan juga anggota PKPT Ibnu IPPN Kampus Pendidikan Kita wal Khidmat yang dirahmati Allah. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan selain kata hamdalah, sehingga kita dapat bermuajahah bertatap muka secara online dalam acara penutupan majelis PKPT Ibnu IPPN Kampus Pendidikan Kita wal Khidmat dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini selaku mufassirul awwal akan membacakan susunan acara pada kegiatan pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Ibu Kampus Pendidikan Kita wal Khidmat, dan acara yang terakhir atau acara inti yaitu Mau'izah Hasanah. Kemudian penutup dan juga doa. Sebelum kita mulai dengan bacaan basmalah. Al-Fatihah. Acara yang kedua adalah sambutan Ketua Ibu yang mana akan hadir, dipersilakan. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Aris Mahmudi selaku pemateri kita pada sore hari ini. Yang saya hormati pembina serta alumni PKPT Ibnu IPPN Kampus Pendidikan Kita wal Khidmat. Yang saya hormati anggota dan pengurus PKPT Ibnu IPPN Kampus Pendidikan Kita wal Khidmat, serta hadirin sekalian yang berada di rumahnya masing-masing. Syukur alhamdulillah mari kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat limpahan rahmat serta taufiknya
kita dapat berkumpul di hadapan majelis yang majelis online ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku perwakilan dari teman-teman mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Bapak Aris Mahmudi karena telah berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir dalam majelis ini, dan yang kedua kalinya teman-teman panitia penutupan majelis dari BKPT Ilmu Event Kampus Pendidikan Kawal Khidmat yang telah mempersiapkan acara demi acara dengan semaksimal mungkin. Yang kedua kalinya saya perwakilan dari teman-teman memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mempersiapkan acara ini ada banyak kurang-kurangnya. Saya sekali lagi dari teman-teman memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila kita berbuat hidayah, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kang Afif saya aturkan terima kasih. Dilanjutkan acara inti atau acara ketiga, yaitu Muawiyah Hasanah yang akan disampaikan oleh Panjenenganipun Al Ustaz Aris Mahmudi. Kepada beliau kami persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Qadar Muhtaramin yang kami ta'alimi masuk ke pesantren Al-Fatihah dan Mukarram Anak Al-Fatihah yang kami muliakan segenap Dewan Pembina BKPT IPPNU Universitas Negeri Malang, yang kami hormati segenap pengurus BKPT IPPNU Universitas Negeri Malang, dan yang saya hormati segenap rekan-rekan kita di nama tim Anda dan para jemaah yang senantiasa dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa baca dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang telah memberikan limpah nikmat hidayah serta hidayahnya kepada kita semuanya, segera dapat bermanfaat di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selawat serta salam Allah semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang kita tunggu sampai dengan yaumul qiyamah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah pengurus BKPT IPPNU telah melaksanakan acara mulai dari pagi tadi sampai sekarang
yang mana dari pagi tadi sudah membaca yang namanya sholawat 30 sebanyak 1000 kali. Salah satu amalia yang mana itu sangat digemari oleh para ulama yaitu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan salah satu sabda daripada baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, maka tukfa hambumul faridahku, maka semua keinginannya, semua cita-citanya, semua harapannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lantaran bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang mana ini juga dilakukan oleh para ulama-ulama pada zaman dahulu. Kita tahu di Maroko ada salah seorang ulama yang bernama Imam Jazuli. Bagaimana suatu ketika beliau berziarah kepada suatu desa, kemudian di dalam desa tersebut ternyata sudah masuk waktunya sholat. Kemudian sebelum sholat beliau berniat untuk wudhu, ke sana kemari mencari air, ternyata tidak ditemukan. Kemudian suatu ketika dia menemukan di situ ada sebuah sumur, tetapi di situ tidak ada alat untuk mengambil air tersebut. Makanya Imam Al-Jazuli di situ mondar mandir di sekitar sumur untuk mencari alat agar bisa mengambil air untuk digunakan untuk wudhu. Tetapi di samping di situ ada seorang gadis kecil, kemudian melihat tingkah daripada Imam Al-Jazuli ini, merasa heran, kemudian disambrilah yang namanya Imam Al-Jazuli. Kemudian gadis ini tadi bertanya kepada Imam Al-Jazuli, "Wahai Syekh, saya lihat bahwa kamu adalah ulama besar di negeri ini." Dijawab, "Iya." Kemudian lantas apa yang kamu lakukan di sini? Kemudian dijelaskan sama Imam Al-Jazuli bahwa beliau ingin sholat, kemudian sebelum sholat dia ingin wudhu, dan ternyata untuk menimba air alatnya tidak ada. Kemudian gadis kecil tadi, "Oh begitu." Tunggu sebentar, kemudian gadis ini tadi langsung menuju muka daripada sumur itu, kemudian meludahkan ludahnya, kemudian setelah itu muncullah air dari dalam sumur menuju ke permukaan. Kemudian saat itulah yang namanya Imam Al-Jazuli berwudhu dengan air tersebut. Setelah berwudhu, yang namanya Imam Al-Jazuli bertanya kepada anak kecil tadi, "Wahai anak kecil, kenapa kamu bisa mengeluarkan air dari dalam sumur menuju ke permukaan? Apa yang kamu baca?" Kemudian dijawab anak kecil tadi bahwa yang saya baca adalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka saat itu juga yang namanya hati daripada Imam Al-Jazuli terhenyak. Kemudian setelah itu beliau berusaha untuk mengarang sebuah kitab yang mana berisi sholawat kepada Rasulullah SAW yang dinamakan dengan kitab Dalailul Khairat, yang mana sampai sekarang kitab tersebut dibaca oleh orang-orang di seluruh dunia, terutama orang-orang di pondok pesantren yang berada di Indonesia ini. Kita juga mengetahui salah satu ulama dari negara Mesir yang bernama Imam Al-Busiri, yang mana beliau ini orang yang sudah tua renta dan mohon maaf beliau dalam keadaan lumpuh, badannya tidak bisa untuk digerakkan, sehingga pekerjaan beliau cuma berada di dalam kamar dan berbaring di atas kasur. Akan tetapi suatu ketika beliau mengarang yang namanya untaian pujian qasidah untuk memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Dan setelah berhasil mengarangkan burdah yang namanya burdah tersebut bisa memberikan keberkahan kepada mualifnya, bisa memberikan keberkahan kepada pengarangnya yang bernama Al-Busiri, sehingga Imam Al-Busiri bisa kembali normal, tubuhnya tidak lumpuh lagi berkat apa? Berkat mengarang qasidah burdah ini tadi. Tidak hanya ulama saja yang mengamalkan yang namanya sholawat, bahkan yang namanya pemimpin-pemimpin yang soleh pada zaman dahulu juga mengamalkan yang namanya sholawat tersebut. Pada zaman Turki Utsmani ada salah seorang sultan yang sangat terkenal, namanya Abdul Hamid As-Sani atau Abdul Hamid yang kedua. Suatu ketika beliau berada di dalam sebuah istana, di dalam tempat kerja beliau, yang mana di situ didampingi oleh seorang ajudan, dan suatu ketika datanglah seorang tamu dari jenazah yang mana beliau menghadap kepada Sultan Abdul Hamid As-Sani.
Kemudian ditanya oleh sultan, wahai rakyatku, mengapa kau datang ke sini? Apa ajakan? Kemudian rakyat kita mengatakan dengan nada yang kurang beradab. Beliau mengatakan, wahai Sultan Abdul Hamid, kamu memiliki hutang kepada saya. Lantas yang namanya Sultan Abdul Hamid juga terheran. Pernah hutang apa saya kepada kamu? Padahal saya juga tidak mengenal kamu. Nama kamu siapa? Rumah kamu di mana? Saya tidak kenal. Kemudian seorang rakyat kita mengatakan, wahai Sultan, saya adalah rakyat kamu. Saya adalah seorang pedagang yang saya memiliki banyak dagangan, akan tetapi suatu ketika saya mengalami sebuah kebangkrutan dan yang mana saya memiliki hutang yang sangat banyak yang saya tidak bisa melunasi hutang-hutang tersebut. Akhirnya saya berdoa setiap hari, setiap malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak lepas dari saya mengucapkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga suatu malam di dalam mimpi saya bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada saya, wahai umatku, silahkan kamu datang kepada Abdul Hamid As-Sani, minta apa yang kamu butuhkan ke sana. Dan katakanlah kepada Abdul Hamid As-Sani bahwa sholawat yang dia baca setiap malam saya terima dan dia kemarin lupa membaca yang namanya sholawat. Dengan penjelasan dari ayat tersebut, yang namanya Sultan Abdul Hamid As-Sani hatinya bergerak, hatinya tergetar bahwasanya Rasulullah SAW yang pertama menerima sholat dari beliau dan kemudian juga beliau terhenyak bahwasanya memang kemarin beliau itu lupa membaca sholat kepada Rasulullah SAW. Makanya ayat kita dikatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan amin. Kemudian diberikan uang. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya Habibie, wahai Habibie, diberikan uang. Sehingga rakyat ini tadi mendapatkan uang yang sangat banyak sekali dan beliau memang minta terus, kemudian di-stop oleh ajudan beliau. Kemudian setelah itu rakyat tersebut pulang ke rumah dengan membawa uang yang mana uang tersebut bisa digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya dan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan beliau. Bahkan yang namanya ajudan daripada Sultan Abdul Hamid As-Sani mengatakan, wahai tuanku, apakah kamu tidak takut harta kamu nanti akan dikuras oleh orang itu tadi? Tetapi dijawab oleh Sultan Abdul Hamid As-Sani bahwa andaikan orang itu tadi meminta seluruh hartaku, maka akan saya kasihkan kepada orang tersebut. Dan andaikan orang itu tadi meminta tahtaku, meminta kerajaanku, maka akan saya berikan itu semuanya kepada rakyat itu. Karena apa? Karena ada rasa gembira yang lebih di dalam hati Sultan Abdul Hamid As-Sani yang namanya sholat beliau langsung diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu ulama Umat Al-Mukarramah yakni Profesor Dr. Aisyari Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Qasani, beliau berkata, hasilul hasil bis sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan rahasia dari segala rahasia itu semuanya bersumber daripada sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pendiri daripada Thariqah Sadiliyah yakni Al-Imam Abu Hasan As-Sadili, suatu ketika beliau pernah bermimpi yang mana di dalam mimpinya beliau bertemu kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya pernah mendengar sebuah hadis dari engkau bahwa hadis tersebut berbunyi, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepada satu kali solawat saja, maka Allah akan membalas dengan 10 kali solawat. Yang saya tanyakan kepada Rasulullah, apakah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali solawat untuk orang yang mengucap 1 kali solawat ini adalah orang yang dalam keadaan hatinya hadir, dalam keadaan musuh, ataupun itu dilakukan oleh orang-orang yang hanya sekedar mengucap sholawat saja tanpa hatinya hadir dan tanpa kemusuhan.
Maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa ganjaran bahwa Allah akan memberikan sholawat 10 kali lipat terhadap orang yang membaca 1 kali sholawat itu adalah sholawatnya orang-orang yang goblok, orang-orang yang lupa, orang-orang yang sholawatnya cuma hanya sekedarnya saja. Tapi kalau ada orang-orang dari umat daripada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau memutarkan sholawat, membaca sholawat dengan hadirul qalbi, dengan hati yang hadir, dengan yang khusyuk, wala ya'lamu thawabaha illallah, maka tidak akan tahu berapa besar ganjarannya, pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah fadilah daripada kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, sehingga jangan lupa kita setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik kita harus membaca lisan kita dengan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah sebentar lagi, kurang lebih 1 minggu lagi kita akan menyambut datangnya tamu agung, yakni bulan suci Ramadan, yakni bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, yang mana bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perlu bagi kita semuanya untuk mempersiapkan apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi datangnya bulan suci Ramadan ini. Tidak hanya masalah jasmani dan rohani saja yang kita persiapkan, materi ataupun non-materi yang kita persiapkan, akan tetapi lebih dari itu yang harus kita persiapkan adalah masalah keilmuan kita, pemahaman kita, pengetahuan kita mengenai tentang bulan suci Ramadan tersebut. Apa itu bulan suci Ramadan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah sebuah ayat yang sangat masyhur sekali, yang mana di setiap ceramah para mubaligh, para dai, para kiai ketika membahas tentang puasa pasti akan mengeluarkan dalil ini, yang mana artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian semuanya untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kamu, supaya engkau semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwasanya kita umat dari baginda Nabi Muhammad SAW, kita diwajibkan, kita diperlukan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara 1 bulan penuh. Dan yang namanya ibadah puasa ini nyatanya tidak hanya diwajibkan ataupun disyariatkan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi nyatanya umat-umat zaman terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu juga kenal yang namanya dengan ibadah puasa tersebut. Contohnya, diantaranya adalah kita tahu Nabi Adam alaihissalam, ternyata beliau juga mengenal yang namanya ibadah puasa. Ada yang mengatakan sebuah riwayat bahwa beliau berpuasa setiap 3 hari, setiap bulan, dan sepanjang tahun. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu melaksanakan puasa setiap tanggal 10 Muharram. Karena apa? Karena tanggal 10 Muharram itulah Nabi Adam bisa berjumpa dengan yang namanya istri beliau yang bernama Siti Hawa kepada Rabb. Ada juga yang mengatakan bahwa puasanya Nabi Adam itu setiap hari Jumat. Kenapa Nabi Adam berpuasa setiap hari Jumat? Karena hari Jumat tersebut Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat juga dikeluarkan dari surga, dan juga pada hari Jumat jugalah taubatnya dari Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tahu tentang Nabi Nuh, yang mana beliau juga melaksanakan ibadah puasa. Ada yang mengatakan puasanya beliau cuma 3 kali setiap bulan. Bahkan beliau ketika menaiki perahu yang sangat besar, membawa jamaahnya, membawa umatnya untuk mengarungi
lautan, banjir bandang yang sangat besar, maka saat di dalam kapal tersebut beliau juga menyuruh agar umat yang ada di dalam kapal tersebut untuk menjalankan yang namanya ibadah puasa. Kita juga tahu tentang yang namanya Nabi Daud alaihissalam, beliau juga melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Tapi puasanya beliau adalah 1 hari puasa, 1 kali tidak, 1 hari puasa, 1 kali tidak. Berarti puasanya adalah selang-seling, yang mana itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ahabbu syami ilallahi shaumu Daud, bahwa puasa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian setelah puasa wajib bulan Ramadan adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. 1 kali puasa, 1 kali tidak, 1 kali puasa, 1 kali tidak. Dalam artian itu adalah selang-seling. Kita juga tahu yang namanya Nabi Musa alaihissalam, beliau juga pernah yang namanya melaksanakan ibadah puasa. Puasanya beliau 40 hari 40 malam, yang mana itu dilakukan sebagai persiapan sebelum beliau bermunajat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai. Kita juga tahu tentang yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang sangat ganteng sekali, yang sangat tampan sekali. Ternyata beliau juga melaksanakan yang namanya puasa. Suatu ketika Nabi Yusuf pernah terfitnah dengan fitnahnya wanita yaitu Siti Zulaikha, akhirnya beliau dipenjarakan oleh pemerintah saat itu. Nah, di dalam penjara beliau melaksanakan yang namanya puasa. Kemudian setelah keluar dari penjara, nyatanya beliau menjadi seorang menteri perekonomian yang ada di negara Mesir. Kemudian setelah menjadi menteri, nyatanya beliau juga melaksanakan yang namanya puasa. Bahkan salah satu perkataan beliau, mengapa saya berpuasa? Agar saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang saat itu ada. Bahkan kita juga mengetahui yang namanya ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Siti Maryam, beliau juga melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Bahkan puasanya Siti Maryam ini berbeda dengan yang lain. Siti Maryam puasa tidak hanya menahan makan dan minum saja, akan tapi beliau juga menahan dari berbicara. Yang mana itu dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, Rabbi inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya, bahwa sesungguhnya saya bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pemberi Rahmat bahwa saya berpuasa dan saya tidak akan berbicara pada hari ini kepada siapa. Makanya saat itu yang namanya Siti Maryam ketika sudah melahirkan yang namanya Nabi Isa alaihissalam, beliau berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan bahkan beliau tidak berbicara kepada siapapun. Ketika beliau menggendong bayi daripada Nabi Isa alaihissalam, kemudian di situ dari masyarakat banyak yang bertanya-tanya kepada beliau, ini anak siapa, ini bapaknya siapa, kapan melahirkannya, dan lain sebagainya. Yang namanya Siti Maryam berkata, dia tidak menjawab. Bahkan yang menjawab adalah Nabi Isa yang masih kecil-kecil. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya puasa itu sudah ada sejak zaman dahulu. Syariat puasa sejak mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam, dan itu diteruskan oleh umat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cuma teknis pelaksanaannya yang berbeda antara puasa zaman dahulu dengan puasa zaman sekarang. Bahkan tidak hanya umat-umat Nabi terdahulu saja yang melaksanakan ibadah puasa, tapi agama-agama yang lain juga kenal yang namanya ibadah puasa. Orang-orang Nasrani kenal dengan ibadah puasa, orang-orang Yahudi, orang-orang Buddha, dan lain sebagainya. Di dalam agama mereka pasti ada yang namanya puasa, meskipun puasa mereka dengan puasa kita itu memiliki sebuah perbedaan di dalam masalah pelaksanaan. Lantas mengapa kita semuanya ini oleh Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk mengerjakan yang namanya ibadah puasa? Salah satunya adalah la'allakum tattaqun,
agar kita ini senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian puasa yang disyariatkan kepada kita semuanya ini sebagai yang namanya kawah condro. Dalam artian itu adalah sebagai penggembleng kepada diri kita agar kita ingin nafsunya agak ditekan sedikit, nafsu makannya, nafsu syahwatnya dan sebagainya ditekan, agar apa? Agar nafsu kita tunduk, agar nafsu kita lemas, dan kemudian kita semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis di dalam kitab Sahih Bukhari akan saya bacakan, hadatsani Yahya bin Bukayr qala hadatsani Ubayd an Ubayd bin Syihab qala akhbarani ibnu Anas maula Rai Mijina anna abahu hadatsahu anna sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwaabus samaa'i, bahwa ketika bulan suci Ramadan itu telah tiba, maka yang namanya pintu-pintu surga, pintu-pintu langit itu semuanya akan dibuka. Wa ghulqat abwaab jahannam, dan yang namanya pintu-pintu neraka jahanam itu semuanya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sulsilatis syayatin, dan yang namanya para setan itu semuanya akan dibelenggu dengan kehadiran yang namanya bulan suci Ramadan. Makanya perlu bagi kita semuanya untuk mempersiapkan apa saja sih yang akan kita laksanakan nanti pada bulan suci Ramadan. Salah satu amalia yang harus kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini, yang pertama bahwa bulan suci Ramadan adalah syahrus syiyam. Berarti amalan yang harus kita laksanakan pada bulan suci Ramadan adalah kita melaksanakan ibadah puasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keyakinan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua dosa-dosa dari orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dosa-dosa yang telah dilakukan pada masa lalu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan puasa pada hari bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang-orang Indonesia, tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita hidup di Indonesia ini hidup enak sekali. Cuaca kita ya sangat normal, mungkin panas-panas cuma 30 derajat dan sebagainya. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Itulah Indonesia. Mungkin barangkali kita akan merasa shock ataupun akan merasa harus adaptasi ketika kita hidup di negara mungkin di dekat kutub utara ataupun di dekat kutub selatan, yang mana di sana sangat-sangat dingin sekali. Atau juga dengan orang-orang yang hidup di gurun pasir, yang kebanyakan adalah orang-orang di timur tengah sana, yang mana setiap hari mereka akan hidup di bawah terik matahari yang sangat panas sekali. Bahkan setiap hari kadang-kala ada yang sampai 45 derajat panasnya. Tapi orang-orang Indonesia, kita alhamdulillah suhu udara di sini normal, sehingga kita senantiasa ketika menjalankan yang namanya ibadah puasa, kita akan menjalankannya dengan penuh hikmat. Bagaimana yang namanya ibadah puasa ini memang wajib kita laksanakan dengan secara maksimal. Jangan sampai hanya karena gara-gara puasa kita menjadi lemas dan kita tidak mau beraktivitas yang lain semua. Dalam rangka puasa harus kita laksanakan, dan aktivitas yang lain tetap harus kita laksanakan. Bagaimana pada bulan suci Ramadan kita mengenal sejarah yang mana banyak peristiwa-peristiwa penting itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Yang pertama kita tahu tentang yang namanya perang Badar, perang antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Orang muslimin berjumlah 313, musuhnya orang kafir berjumlah sekitar 1000 pasukan. Yang mana saat itu orang-orang Islam dalam keadaan puasa
pada bulan suci Ramadan kemudian terjun ke medan perang, membawa senjata, membawa pedang, membawa tameng, langsung berhadapan kepada kaum kafir Quraisy. Tapi alhamdulillah lewat keberkahan daripada bulan suci Ramadan, akhirnya pada perang Badar tersebut umat Islam alami yang namanya kemenangan. Kita juga tahu peristiwa penting lagi adalah peristiwa Fathul Makkah ataupun pembebasan kota Makkah, yang mana Nabi besar Muhammad SAW dari Madinah Al-Munawwarah menuju ke Makkah Al-Mukarramah untuk membebaskan kota Makkah dari kemusyrikan, dari kekafiran dan lain sebagainya, membawa pasukan sebanyak 10.000. Yang mana ketika masuk di dalam kota Makkah Al-Mukarramah, alhamdulillah Nabi Muhammad SAW tanpa ada perlawanan, tanpa ada peperangan, dan tanpa ada yang namanya pertumpahan darah, bisa menguasai yang namanya kota Makkah Al-Mukarramah, sehingga saat itu semua berhala-berhala yang masih tersisa di area Ka'bah itu semuanya dihancurkan oleh kaum muslimin. Dan itu terjadi pada saat bulan suci Ramadan. Kita juga tahu tentang yang namanya bagaimana penaklukan daripada Andalusia ataupun yang sekarang disebut dengan Spanyol. Dulu juga pernah ditaklukkan oleh orang-orang Islam, bahwa Islam pernah masuk ke sana dibawa oleh panglima perang yang bernama Tariq bin Ziyad. Bagaimana dulu dari Maroko menyeberang ke Selat Gibraltar, kemudian sampai ke negara Andalusia dan sekaligus menaklukkan orang-orang di sana sehingga Islam bisa masuk di Andalusia. Dan alhamdulillah Islam berjaya di sana kurang lebih selama 800 tahun. Tapi nyatanya setelah itu Islam hilang. Tapi orang yang pertama kali menaklukkan tersebut adalah Tariq bin Ziyad, dan itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan juga ada sebuah peristiwa yang sangat penting. Bagaimana umat Islam yang saat itu mampu untuk menahan, mampu untuk mengalahkan tentara Mongol yang sangat bengis sekali, yang sangat kejam sekali. Bagaimana dulu Daulah Abbasiyah juga pernah di bumi hanguskan oleh para tentara Mongol ini. Tapi suatu ketika yang namanya umat Islam mampu untuk menghalau, mampu untuk memukul balik, mampu menghancurkan daripada tentara Mongol ini yang saat ini dipimpin oleh Belanda, cucu daripada Genghis Khan. Dan itu terjadi pada saat bulan suci Ramadan, tepatnya itu berada di daerah Ain Jalut yang berada di Palestina Utara. Dan juga Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin daripada kaum muslimin, juga memiliki kenangan yang indah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana beliau bisa menduduki kota sekolah, yang mana kota sekolah tersebut adalah gerbang utama untuk menuju kota Al-Quds Al-Palestina. Dalam artian di dalam wilayah kota sekolah ini beliau mau menggempur tentara-tentara salib agar tidak mau merangsek ke Al-Quds. Dan itu terjadi pula pada bulan suci Ramadan. Dan juga kita sebagai warga negara Indonesia tentunya kita juga memiliki kenangan yang sangat indah, kenangan yang sangat manis sekali dengan adanya bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Karena hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Makanya dari itu bagaimana dengan adanya Ramadan ini, amalan yang tidak boleh kita tinggal, apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita, adalah kita senantiasa melaksanakan yang namanya puasa. Ya, puasa. Jangan sampai kita nanti ketika 3 bulan puasa, nah malamnya kita begadang sampai subuh, kemudian setelah subuh kita tidur. Kemudian kita bangunnya jam 2:30. Kemudian setelah itu langsung sholat zuhur, karena sudah makan sekali langsung sholat asar. Kemudian tidur lagi. Kemudian bangun-bangun mau azan maghrib, langsung buka puasa. Itu tidak. Apakah boleh? Ya boleh saja, tapi kan kurang afdol. Dalam artian kita tidak bisa melakukan amalia-amalia pada bulan suci Ramadan. Mungkin ada sebuah hadis Nabi yang mungkin itu adalah hadis yang dhaif yang mengatakan al-musol ibadatun, bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah nilai ibadah. Itu hadisnya adalah hadis dhaif. Jadi kalau santri kita adalah warga Nahdien, kalau bisa jangan menggunakan hadis ini.
kita menggunakan hadis yang lain. Kalau kita menggunakan hadis ini, otomatis ya kita kekurangan motivasi, ya, kekurangan motivasi di dalam mengisi bulan yang penuh berkah ini, atau bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah seharusnya berarti amalan kita adalah berpuasa selama bulan suci Ramadan 30 hari ataupun 29 hari, jangan sampai putus. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya bulan suci Ramadan adalah Syahrul Qiyam. Sebuah hadis mengatakan man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qoma mendirikan yang namanya bulan suci Ramadan, dalam artian itu ada yang mengatakan seseorang untuk menghidupkan bulan suci Ramadan pada malam hari, tarawih, sholat witir, sholat tahajud dan sebagainya, maka apa yang dia lakukan itu bisa menghapuskan semua dosa-dosa yang telah dia lakukan pada masa lalu. Sehingga alhamdulillah kalau setiap tahun kita di Indonesia dan di seluruh negara manapun kita melaksanakan sholat tarawih di masjid, di musola, di surau dan sebagainya. Tapi berhubung tahun ini ada begitu wabah corona yang menyebar di seluruh penjuru dunia, bagaimanakah sikap kita nanti ketika kita sholat tarawih? Apakah kita sholat tarawih di masjid, di musola, ataupun kita sholat tarawihnya ada di rumahnya masing-masing? Saya harap para jamaah semuanya nanti untuk menunggu himbauan ataupun peraturan dari pemerintah. Dalam artian apa? Kita ini sebagai yang namanya warga negara, otomatis kita harus taat, harus manut dengan yang namanya pemerintah. Dan kita yakin bahwasanya apa yang telah diputuskan oleh pemerintah itu adalah mengandung kemaslahatan bagi rakyatnya, kemaslahatan bagi kita semuanya. Sebagaimana kaidah fikih tasarruful imami al-ra'ya fi manutun bil maslahat, bahwa apapun kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin kita, oleh para pejabat kita, itu semuanya harus bersandar bersumber untuk kemaslahatan para warganya. Makanya bagaimana kita nanti harus menunggu bagaimana keputusan dari pemerintah. Karena saya yakin pemerintah memutuskannya juga tidak sepihak. Saya yakin para pemerintah ketika suatu pasti juga akan rembukan dulu, akan musyawarah dulu, dan akan meminta pendapat dulu dengan ulama-ulama yang berada di negara tersebut. Dan tidak hanya sholawat tarawih, tahajud kita saja, tetapi dalam bulan suci Ramadan ada sebuah malam yang sangat agung, malam yang sangat indah, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana amalia pada malam hari itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian selanjutnya bahwasanya bulan suci Ramadan itu adalah syahrul Quran, bahwa Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan juga sebagai penjelas kepada manusia, dan juga Al-Quran tersebut dijadikan pembeda antara perkara yang hak dengan perkara-perkara yang batil. Maka dari itu amalan di bulan suci Ramadan yang senantiasa harus kita pegang, yang senantiasa harus kita dawamkan, yang senantiasa kita harus lakukan adalah bagaimana hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Apakah kita membaca Al-Quran ataupun tidak? Di mana alat Al-Quran kita sekarang? Apakah Al-Quran ada di meja belajar kita? Apakah Al-Quran ada di rak-rak saja yang hanya itu sebagai hiasan? Itu semuanya kembali kepada kita semuanya, yang mana Al-Quran itu memiliki keistimewaan sendiri dibandingkan amalia-amalia yang lain. Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi kutibat lahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa membaca satu huruf saja daripada Al-Qur'anul Karim, maka dinilai itu adalah satu kali kebagusan, dan kebagusan tersebut bernilai berapa? Bernilai 10.
Dalam artian kalau kita membaca Al-Quranul Karim hanya satu huruf saja, maka itu bernilai 10 kali kebaikan. Kalau kita membaca Yasin, berarti kita dapat 20 pahala. Ya, 10 kebaikan, kemudian sinnya juga 10 kebaikan. Bahkan di dalam hadis tersebut mengatakan wala aqulu alif lam mim harfun wahidun, dan saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah huruf satu, bal alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun, bahwa alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kalau kita mengucapkan alif lam mim, berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Hadis ini menjelaskan tentang fadilah ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Ketika hari-hari biasa satu huruf Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Tapi kalau sudah memasuki yang namanya bulan suci Ramadan, maka itu akan berbeda. Karena apa? Karena di dalam bulan suci Ramadan semua amal yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dilipat gandakan. Satu huruf hari biasa hanya bernilai 10 kebaikan, tapi kalau sudah masuk datangnya bulan suci Ramadan, maka itu satu huruf bernilai 100 kebaikan. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, berarti itu bernilainya adalah 300 kebaikan. Bagaimana kita bisa mencontoh ulama-ulama pada zaman dahulu, bagaimana hubungan beliau terhadap Al-Quran Karim, bagaimana ngopainya beliau terhadap Al-Quran Karim. Di antara salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i, pendiri dari mazhab Syafi'i, yang mana beliau ketika sudah datang bulan suci Ramadan, maka setiap hari beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Siang hari 1 kali khatam, malam itu 1 kali khatam. Sehingga 1 hari 1 malam beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Sehingga 1 bulan suci Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Nah, kita ini orang-orang Indonesia, kebanyakan kita adalah di dalam masalah berpikir kita mengikuti daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam hal itu mari kita contoh problem mazhab ini. Kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali dalam 1 bulan suci Ramadan, itu alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya minimal 3 kali. Jadi 10 hari khatam Al-Quran, 10 hari khatam Al-Quran, 10 hari khatam Al-Quran. Kalau nggak bisa ya minimal selama 1 bulan kita bisa menghatamkan Al-Quran 2 kali. 15 hari khatam Al-Quran 1 kali, 15 hari yang kedua kita khatam Al-Quran 1 kali lagi. Ataupun kalau nggak bisa, kita bisa menghatamkan membaca Al-Quran selama 1 bulan itu 1 kali. Kalau nggak bisa, ya silakan untuk diturunkan. Ya, gitu. Mungkin nggak bisa baca 30 juz, baca 20 juz. Nggak bisa baca 20 juz, ya baca 10 juz. Kalau nggak bisa baca 10 juz, ya baca 1 juz saja. Kalau nggak bisa baca 1 juz, ya baca 1 lembar saja. Kalau nggak bisa baca 1 lembar, ya baca surat Fatihah saja. Kalau kita tidak mampu untuk membaca 1 dari ayat Al-Quran pun, maka artinya itu bukan kita yang tidak mau membaca Al-Quran Karim, tapi Al-Quranlah yang tidak mau dibaca oleh kita. Dalam artian bagaimana kita ini bisa mengupaya Al-Quran. Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu", barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya, sebagai panutannya, sebagai pimpinannya, qadahu ilal jannati, maka Al-Quranlah yang akan menuntun orang tersebut untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, wa man ja'al Qur'ana khalfahu, akan tetapi orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an Karim itu ada di belakangnya, menjadi makmumnya, dalam artian dia tidak mementingkan Al-Qur'an, dia tidak mengupengi Al-Qur'an, dia tidak memerhatikan Al-Qur'an, maka syaqahu ilal mali, maka Al-Qur'anlah yang maka itu akan mendorong seseorang tersebut untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an nanti akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya nanti di hari yaumul qiyamah. Alhamdulillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bulan suci Ramadan ini harus kita isi dengan adalah yang namanya sedekah ataupun infak. Bisa infak kita kepada masyarakat umum, kepada para fakir miskin dan sebagainya, yang mana baginda Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa beliau adalah manusia yang paling dermawan adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW mengajarkan nasi wajib ma yakunu fi Ramadan, bahwa yang namanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan. Tetapi ketika sudah tiba waktunya bulan suci Ramadan tiba, maka kedermawanan beliau itu dia bukan dengan lebih dermawanan. Itu adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana itu diajarkan kepada kita semuanya sebagai umatnya, diajarkan juga kepada dzurriyyah beliau, kepada ahli bait beliau. Bahkan kedermawanan beliau juga ditiru persis. Itu seperti putri beliau yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yang namanya Nabi Muhammad itu jika suatu saat kok ada orang ingin minta bantuan kepada beliau, pasti sama Rasulullah akan ditolong. Kalau ada orang ingin minta bantuan, minta makan, ingin minta uang dan sebagainya, pasti akan diberikan oleh Rasulullah SAW. Ada sebuah cerita, suatu ketika ada seorang musafir yang datang kepada Rasulullah untuk meminta makan dan untuk meminta uang sebagai bekal untuk pulang ke daerah beliau. Nah, pas saat itu Rasulullah SAW tidak memiliki apapun, tidak memiliki makanan untuk dimakan dan juga tidak memiliki uang untuk diberikan uang satu kepada musafir tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada musafir itu tadi agar mendatangi rumah daripada putri beliau yang sangat tercinta, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kemudian musafir ini datang kepada rumahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra bersama dengan sahabatnya Rasulullah SAW. Kemudian pintu diketuk. Kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, siapa yang datang? Saya sahabat Rasulullah. Apa yang kamu perlukan? Bahwa ini ada seorang musafir yang ingin mendapatkan bantuan. Maka saat itu yang namanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra merasa berjuang juga, karena di dalam rumahnya juga tidak ada makanan, juga tidak ada yang namanya uang untuk dikasihkan. Tapi ada salah satu hal yang sangat istimewa, yang sangat berharga, yaitu kalung yang berada di leher beliau, yang mana kalung tersebut adalah pemberian daripada suami beliau, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suami beliau. Akhirnya kalung tersebut dilepas, kemudian diberikan kepada musafir tadi agar digunakan untuk keperluan. Setelah itu musafir itu tadi dan sahabat kembali kepada Rasulullah SAW. Melihat itu Rasulullah SAW hatinya langsung tersentuh dan hatinya langsung menangis, dalam artian putrinya mau memberikan harta satu-satunya yang dimiliki, yaitu berupa kalung emas itu tadi. Kemudian di situ ada salah seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir, kemudian mengatakan kepada musafir ini tadi, wahai Tuhan, bolehkah saya membeli kalung emas itu? Sama orang musafir ini tadi diperbolehkan. Kemudian sama Ammar bin Yasir dibeli dengan makanan, dengan kurma, dengan hidangan, dengan pakaian, dan juga dengan tunggangan, dan juga dibawa uang sebanyak 20 dinar. Yang mana itu semuanya cukup untuk makan beliau, orang musafir tadi, cukup untuk makan saat perjalanan, dan juga cukup untuk makan saat tiba di rumahnya. Ketika sudah dibeli oleh Ammar bin Yasir, kalau ini tadi dan sama budak beliau yang bernama Asad itu diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai hadiah. Kemudian diterima oleh Rasulullah. Kemudian saat itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada budak yang diberikan kepada beliau tadi yang namanya Asad untuk kalau ini tadi dan budak ini tadi untuk diberi
diberikan kepada beliau lagi yang bernama Sayyidah Fatimah Zahra. Kemudian kita dikatakan bahwa Sayyidah Fatimah kemudian memberikan kalung tadi. Setelah selesai dia juga mengatakan bahwa saya sekarang menjadi budak engkau wahai Siti Fatimah. Mendengar itu semuanya, Siti Fatimah menerima kalung tersebut dan setelah itu langsung memerdekakan budak yang bernama Asom tadi. Ketika Asom itu dimerdekakan menjadi orang yang merdeka, tidak lagi menjadi budak, maka Asom langsung terkalung, langsung tersenyum. Sehingga ditanya oleh Sayyidah Fatimah Zahra, mengapa kamu tersenyum kalau tertawa Asom? Beliau berkata bahwa kalau yang engkau miliki wahai Sayyidah Fatimah memberikan banyak sekali keberkahan. Kalau ini bisa memberikan makan orang yang lapar, bisa memberikan baju orang yang tidak memiliki pakaian, bisa mengembalikan seorang musafir yang kehabisan bekal sampai ke rumahnya, dan juga berkah kali ini tadi bisa memberikan saya seorang budak menjadi orang yang berbeda. Ini adalah sebelum kisah dalam artian apa yang kita sodakohkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita berikan kepada orang lain itu bisa memberikan keberkahan terhadap diri kita. Maka dari itu jangan sampai kita ini menjadi orang yang pelit, kita menjadi orang yang bakhil. Kalau memang ada orang yang membutuhkan bantuan kita baik materi ataupun non-materi, maka selanjutnya bagi kita untuk membantu orang tersebut. Terlebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan ini, sedekah kalau bisa tetap digalakkan. Sedekah kalau bisa itu menjadi jor-joran salah satu amaliyahnya. Man qatara sholiman ana misluna jadi fa'ili, bahwa barang siapa yang memberikan iftar maka untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Makanya kita banyak mengetahui orang-orang yang soleh, orang-orang yang tahu tentang fadilah daripada sedekah ini di bulan suci Ramadan. Kadang-kadang mereka ini selama 11 bulan bekerja selama 11 bulan, kemudian ada uang yang ditabung, uang yang disimpan, yang mana uang tersebut memang digunakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dalam artian uang tersebut digunakan untuk sedekah, untuk infak, untuk amal jariah ketika bulan suci Ramadan itu telah tiba. Itulah sebelumnya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Maka bagaimana kita ini bisa memanfaatkan datangnya bulan suci Ramadan ini yang kurang lebih datangnya adalah 1 minggu lagi ini dengan persiapan yang maksimal, dengan persiapan jasmani kita agar kita sehat, persiapan rohani kita, persiapan mental kita, dan jangan lupa persiapan tentang keilmuan dalam artian mari kita sama-sama mengkaji bab usul, bab siap, bab yang menjelaskan tentang siap di kitab-kitab fikih harus kita baca semuanya. Agar apa? Agar kita tahu lebih mendalam, kita tahu lebih mendetail tentang yang namanya ibadah puasa tersebut. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Aris Mahmudi. Semoga kita mendapatkan berkah ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah doa yang mana akan dipimpin oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Terima kasih. Acara selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan kepada panitia yang bertugas dan persilakan. Demikian rangkaian acara penutupan majelis PKPT Ibu di BPN Kampus Pendidikan Teknologi. Semoga kita tetap mendapatkan barokah dan juga ilmu. Saya selaku Muqaddimal Awqat mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya tutup atau saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Thank you.